Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Dimanapun saudara berada, mari kita satukan hati kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mendekat kepada Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita membutuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Engkau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami.
Sungguh kudus, sungguh mulia jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau bahkan menolong kami di saat kami tidak melihat jalan-jalan kami Tuhan. Ketika kami sudah berputus asa Tuhan, jalan-Mu boleh terbuka di depan kami Tuhan. Karena kasih setia-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bimbing kami Tuhan, lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan lebih lagi kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kau boleh berkati pembicara Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan dan situasi pada waktu itu. Kita melihat bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Ini kita bisa bayangkan seperti situasi paceklik yang sedang terjadi pada waktu itu. Tetapi di dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, Nabi Habakuk masih bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia bisa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Ini suatu sikap yang sangat positif yang ditunjukkan oleh Habakuk. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita menghadapi situasi yang kering, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi paceklik, adakah kita bisa menghasilkan buah-buah roh pada waktu itu seperti yang dihasilkan oleh Habakuk pada waktu itu? Di dalam situasi sulit, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus merespon dengan positif. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja, artinya kita tidak pernah bekerja sendirian, tetapi Allah ada bersama dengan kita. Allah turut bekerja di dalam kondisi yang sesulit apapun. Allah ada di sana, atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa di tengah-tengah badai pun ada Tuhan di sana. Kita tidak pernah sendirian, tetapi ada Yesus yang selalu memegang tangan kita, menuntun kita untuk membawa kita pada jalan kemenangan. Oleh karena itu jangan pernah kita menanggapi setiap badai dalam hidup kita dengan rasa putus asa. Kita merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini, atau kita menjadi marah karena situasi yang sedang kita hadapi, sampai-sampai kita marah kepada Tuhan. Kenapa hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku? Atau kita marah kepada orang yang kita anggap bahwa orang ini penyebab kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu.
Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan biarkan kebencian itu keluar dari hidup kita. Tetapi Tuhan rindu kasih itu tetap mengalir dari hidup kita. Apapun yang terjadi, buah-buah roh ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Oleh karena itu jangan biarkan masalah itu membuatmu terpuruk. Tetapi biarlah kita membuat setiap masalah yang kita hadapi, membuat kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Kita lebih lagi menghasilkan buah-buah roh dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Respon kita terhadap sebuah masalah itu sangat penting. Respon yang salah ketika kita merasa tidak mampu, kita merasa lelah, kita merasa bimbang dan ragu, atau kita merasa putus asa, itu akan mempengaruhi langkah yang akan kau ambil di dalam menyelesaikan masalah. Tetapi ketika engkau percaya bahwa engkau sanggup, engkau mampu menyelesaikan masalah yang sedang kau hadapi, maka engkau akan tetap tegar di dalam menghadapi masalah. Bukankah Tuhan ada di sana yang bersedia bekerja sama dengan engkau menyelesaikan masalahmu? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita responi setiap masalah yang menghadang kita dengan sikap yang positif. Karena Allah turut bekerja di dalam hidup kita sehingga kita tidak perlu takut menghadapinya. Hikmatnya sanggup menembus badai masalah yang sedang kita hadapi. Hikmatnya sanggup memberikan solusi dan jalan keluar seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf bisa menjadi orang kedua setelah Firaun di tanah Mesir. Ini karena apa? Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Dari mana asalnya hikmat yang Yusuf peroleh sehingga dia sanggup mengartikan mimpi daripada Firaun? Hikmat itu berasal dari Allah. Jadi hikmat Allah sanggup menerobos setiap permasalahan yang ada sehingga Yusuf sanggup keluar dari penjara dan dia bisa menjadi orang kedua setelah Firaun. Mujizat Tuhan itu juga bisa memberi pertolongan kepada kita saat kita dialiri oleh mujizatnya. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan bisa untuk memberi makan 5.000 orang, belum terhitung belum terhitung wanita dan anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dalam menghadapi masalah apapun, karena mujizat Allah ada bersama dengan kita. Kuasa yang Tuhan berikan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Contoh Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika dia masuk di dapur perapian, dia tidak terbakar hangus. Itu oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi carang yang selalu menempel pada pokok anggur. Karena ketika kita menjadi carang yang selalu menempel pada pokok anggur, disitulah kita mendapat asupan-asupan daripada pokok anggur yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kita mendapat asupan-asupan hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan lagi menjadi manusia biasa yang hanya berpikir secara kedagingan, hanya berpikir secara akal budi, tetapi kita mau menerima asupan dari Tuhan, hikmatnya, kuasanya, mujizatnya, sehingga kita bisa menjadi manusia ilahi, yaitu manusia di mana kita memiliki pikiran Kristus, manusia di mana kita memiliki hikmat Kristus, manusia di mana memiliki kuasa dan otoritas daripada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan iblis mensabotase kerajaan Allah yang ada di dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi, masalah boleh membelenggu hidup kita, dalam arti ketika kita mengalami sakit penyakit, tubuh kita terbelenggu oleh sakit penyakit, tetapi hati dan jiwa kita jangan sampai terbelenggu oleh masalah. Sebab apa Bapak Ibu, ketika hati dan jiwa kita tetap merdeka di dalam Kristus,
kerajaan Allah di dalam hidup kita tetap merdeka, maka iblis tidak bisa mensabotase kehidupan kita dan keyakinan kita. Kuasa Allah dalam hidup kita, kerajaan Allah dalam hidup kita, itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Iman kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman kita itu yang akan menyelesaikan masalah. Iman kita yang akan mendatangkan berkat karena kita percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15b. Saya ulang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mengapa kita harus tinggal tenang dan percaya? Karena dengan tinggal tenang dan percaya, kita tidak merepotkan Tuhan. Sebagai ilustrasi, seorang anak kecil yang memiliki mainan yang sedang rusak. Kemudian dia datang kepada ayahnya. Dia berkata, ya mainanku rusak. Kemudian ayahnya melihat mainan itu dan ayahnya mengetahui ternyata ada skrup yang kendor daripada mainan itu. Maka mainan itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu kemudian ayah ini berkata, oh ini skrupnya kendor. Kemudian anak itu seperti terbuka matanya dan dia berkata, oh kalau begitu ayah, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian diambillah mainan itu dan dia berusaha memutar skrup daripada mainan itu. Tetapi ternyata dia tidak bisa. Dan kemudian dia berkata, ayah aku tidak bisa. Dan ayahnya kembali mengambil mainan itu. Dan kemudian ayahnya mengambil alat untuk memutar daripada skrup itu. Dan ketika anak ini melihat bahwa ayahnya memakai alat untuk memutar daripada skrup itu, dia seperti dapat ide. Dia berkata, aku bisa ayah, mana aku selesaikan sendiri. Ternyata dia tidak bisa. Seringkali kehidupan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kecuali kalau kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, kita mengizinkan Tuhan bekerja sampai selesai, maka proses itu akan cepat. Demikian juga dengan mainan anak ini. Ketika anak ini mengizinkan ayahnya dengan tinggal tenang dan percaya bahwa ayahnya sanggup menyelesaikan mainannya yang rusak, maka ayah itu dengan cepat, mungkin hanya perlu waktu 2-3 menit untuk menyelesaikan mainan itu. Tetapi karena anak ini selalu meminta dengan sok taunya dia ingin menyelesaikan sendiri, pada akhirnya waktu yang dibutuhkan hanya 2-3 menit bisa menjadi panjang, mungkin bisa jadi 10 menit, 15 menit dan sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Tinggal tenang dan percaya. Jangan merepotkan Tuhan dengan logika kita, dengan pikiran kita. Seringkali kita memotong rancangan Allah di dalam hidup kita melalui pikiran kita. Kita menolak pekerjaan Allah. Kita tidak bisa bekerja sama dengan Allah, sehingga memperlambat kinerja daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama, jika kita ingin berbuah di masa yang kering, 1. Percayai Tuhan sepenuh hati. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Rasa sok tahu dalam hidup kita seringkali membuat kerja Tuhan dalam hidup kita menjadi lambat. Yang kedua, nantikan Tuhan. Menanti ini perlu kesabaran dan penguasaan diri secara penuh. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Sabar saudara. Kalau kita sabar dengan kinerja Tuhan, kita percaya pasti ada waktunya. Tuhan akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita menanti dengan tidak ada rasa takut. Kita menanti dengan tidak kemurungsung, tetapi ada rancangan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, langkah step by step, sehingga kita sampai pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Tetapi di balik semuanya ini, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan kerjanya lambat. Kita menanti-nantikan Tuhan, tapi sebenarnya enggak Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan juga menanti-nantikan kita untuk bisa bekerja di dalam hidup kita. Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ternyata Tuhan itu juga menanti-nantikan kita, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali manusia menutup diri, menutup langkah Tuhan, memakai caranya sendiri. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan menolong engkau. Tuhan sedang menanti-nantikan memberkati engkau jika engkau seia sekata dengan langkah Tuhan. Yang ketiga, izinkan Tuhan berperang gantikan kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja sepenuhnya dalam hidup kita, sehingga Tuhan bisa berperang gantikan kita tanpa kita mengganggu atau memporak-porandakan rancangan Allah dalam hidup kita. Pengertian ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita pahami bahwa kita harus mempercayai Tuhan secara penuh. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus mengikuti langkah-langkah Tuhan. Kemudian yang ketiga, izinkan Tuhan berperang gantikan kita. Saya percaya ketika hal ini terjadi, maka hidup kita akan berbuah-buah dimanapun kita berada. Bukan tergantung daripada faktor ekstern di mana kita berada, tapi tergantung dari faktor intern di mana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Satu firman yang sangat luar biasa yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk mempercayai Engkau dengan sepenuh hati, untuk mempercayai Engkau dengan tinggal tenang dan percaya, dan kemudian juga menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mendahului Engkau atau memperlambat Engkau, tetapi kami menanti-nantikan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami juga mengizinkan Tuhan, Engkau berperang gantikan kami. Karena kami tahu ketika kami mengizinkan Engkau ada di dalam hidup kami, dan mengizinkan Engkau bekerja seluas-luasnya dalam hidup kami, maka Engkau yang akan berperang gantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk kinerja-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai manusia taat, setia kepadamu dan mengikuti setiap langkah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.